Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Najwa Firdausiah, Dania Fatimatuz Zahra, dan Ahmad Tegar Prakoso akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peristiwa hijrah ke Taif dan Habsyah, Isra Mi'raj, serta hijrah Nabi ke Yastrib. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, yang terdiri dari sejarah hijrah ke Taif, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, dan yang terakhir kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sejarah hijrah ke Taif. Rasulullah SAW hijrah ke Taif tepat pada bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian. Beliau memilih Taif karena pemimpinannya berasal dari Bani Syaqif yang memiliki hubungan keluarga dengan beliau. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan berjalan kaki ditemani oleh Zaid bin Harithah. Awalnya, beliau berharap hijrah ke Taif akan mendapat perlindungan dan pertolongan dari tekanan kaum Quraisy. Sambil beliau mengajak penduduk mempelajari Islam, tetapi kenyataannya penduduk Taif tidak memberi sambutan yang baik. Yang kedua, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Yang pertama, tekanan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin menjadi. Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Taif lantaran tekanan dan penolakan yang keras dari kaum Quraisy Mekah. Hal ini disebabkan karena kaum Quraisy menganggap bahwa sudah tidak ada lagi yang melindungi beliau setelah kepergian Khadijah dan Abu Thalib. Dan yang kedua, kota Taif memiliki harapan yang besar untuk menyebarkan agama. Dari sini, harapan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif adalah guna menyebarkan Islam di kota tersebut, sekaligus meminta bantuan mereka. Namun harapan beliau tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Beliau justru mendapatkan hinaan, cacian, diusir, bahkan hingga dilempari batu oleh penduduk setempat. Hal ini pula yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW memutuskan kembali ke Mekah. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berharap di kota Taif mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Meskipun mendapatkan begitu banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam, namun Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Rasulullah SAW menghadapi berbagai cobaan dalam berdakwah dengan kesabaran, keriduan, keikhlasan. Beliau tidak ikhlas serta sabar, tentu beliau tidak akan membalas tindakan-tindakan jahat orang yang menyakiti, namun beliau tidak pernah melakukannya. Kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW, salah satunya sabar ketika difitnah Abu Jahal, sabar ketika ajarannya ditolak dengan kasar oleh penduduk Taif, sabar ketika dihina, disakiti, dilempari batu oleh penduduk Taif, sabar ketika diusir dari kota Taif. Perlakuan kasar dan penghinaan penduduk Taif tidak membuat Nabi Muhammad SAW ingin membalasnya. Bahkan malaikat Jibril pun meminta izin kepada beliau untuk menghukum mereka atas perlakuan kejam terhadapnya. Namun Nabi Muhammad SAW menolak permintaan malaikat tersebut. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak
tidak sampai di situ. Rasulullah pun juga mendoakan agar keturunan masyarakat Taif kelak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam dengan sempurna. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habsyah yang terdiri dari peristiwa hijrah ke Habsyah, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habsyah, dan yang terakhir kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habsyah. Yang pertama adalah peristiwa hijrah ke Habsyah. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Asimah An-Najasi adalah seorang raja dari negeri Habsyah yang adil dan tidak mau menzalimi seorang pun. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah. Peristiwa hijrah ke Habsyah ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu hijrah ke Habsyah tahap pertama terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habsyah untuk pertama kali. Dalam tahap pertama itu, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habsyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat diantaranya Utsman bin Mas'un kembali ke Mekah. Ternyata kabar yang mereka terima adalah berita bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Akhirnya mereka kembali ke Habsyah bersama rombongan yang lain. Selanjutnya adalah hijrah ke Habsyah tahap kedua. Hijrah ke Habsyah pada tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan ini terdiri dari 83 pria dan 18 wanita. Mengetahui hal itu, kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Ammar bin As dan Imarah bin Walid, untuk menghadap Raja Habsyah. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari Habsyah. Permintaan Ammar dan Imarah tidak ditolak oleh Raja Najasyi dan para sahabat, tetap tinggal di negeri itu hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, tidak semua sahabat kembali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap di Habsyah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Setelah itu, banyak penduduk Habsyah yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Yang kedua adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Yang pertama yaitu karena keadaan kaum muslimin di kota Mekah sangat memprihatinkan. Kedua, kaum muslimin selalu disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum lemah. Yang terakhir, kaum muslimin diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga adalah kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habsyah. Yang pertama adalah para sahabat sabar dalam menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, para sahabat tetap tabah terhadap siksaan, hinaan, dan cacian dari kafir Quraisy. Yang ketiga, para sahabat tetap teguh dalam beriman meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Yang terakhir, para sahabat rela berkorban dan selalu tabah dalam menghadapi segala resiko dalam mempertahankan iman. Peristiwa Isra Mi'raj yang terdiri dari latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam Isra Mi'raj. Perintah sholat 5 waktu dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian
kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW perjalanan Isra Mi'raj. Di antaranya yaitu Nabi SAW mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga, melewati Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan. Nabi Muhammad mencium bau harum. Lalu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan beberapa orang yang sedang membawa daging. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan orang yang memotong lidahnya sendiri kemudian tersambung kembali. Nabi juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Ketika Nabi Muhammad SAW harus naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak menemani beliau. Harus naik seorang diri guna menerima perintah langsung dari Sang Khalik, yakni perintah sholat wajib 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan bentuk ibadah seorang muslim yang paling utama, sekaligus simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Perintah sholat 5 waktu mulai diberlakukan setelah Rasulullah SAW menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah: yang pertama, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Dan yang keempat, dakwah perlu pendukung, tidak sendiri. Mungkin itu tadi penjelasan dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi ke Yastrib yang terdiri dari peristiwa hijrah ke Yastrib, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Peristiwa hijrah ke Yastrib. Yang pertama, rencana kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika tersebar berita tentang sekelompok penduduk Yastrib yang memeluk agama Islam, hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang muslim di Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat agar hijrah ke kota Madinah. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam agar tidak dihadang oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, keberangkatan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib. Pada malam pengepungan itu, Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Beliau ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memerintahkan 2 hal kepada Ali, yakni yang pertama, agar tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Rasulullah SAW kepada para pemiliknya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kenabian, dari kelahiran Nabi. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi dan Abu Bakar menuju ke Yastrib. Yang ketiga adalah kegagalan kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW. Mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW lolos dari kepungan para Al-Gojo, kaum Quraisy menjadi geram. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Semua jalan antara Makkah dan Madinah telah mereka telusuri. Namun mereka tidak juga menemukan Nabi Muhammad SAW. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Sur. Setibanya orang-orang Quraisy itu di depan Gua Sur, alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang burung. Mereka mengira pasti tidak ada orang yang tinggal di gua tersebut.
Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam gua. Namun, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Pada saat itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Melihat kekhawatiran Abu Bakar, Nabi berkata kepadanya, "Hai Abu Bakar, kita ini berdua dan Allah lah yang ketiganya." Yang keempat adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Kuba ke Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun sebuah masjid di desa tersebut dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berangkat meninggalkan Bani Salim. Rencana pertama beliau begitu sampai di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan membangun masjid. Tempat itulah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh kaum muslimin ikut membantu, sehingga berdirilah sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Madinah telah menanti-nanti kedatangan beliau. Setelah membangun masjid, Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Setiap orang ansor mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri, mempersilahkannya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di dalam rumah bersangkutan. Orang muhajirin yaitu orang yang ikut serta hijrah Nabi bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Sedangkan orang-orang Ansor yaitu orang-orang dari penduduk Madinah yang membantu perjuangan Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi sesampainya di Madinah adalah menyusun piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Piagam ini sering kita kenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam ini isinya mencakup tentang peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yasrib. Yang kedua, tekanan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy semakin hebat. Yang ketiga, masyarakat Yasrib lebih menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu permintaan penduduk Yasrib kepada Rasulullah SAW agar hijrah ke negerinya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang peristiwa hijrah ke Taif dan Habsyah, Isra Mi'raj, serta hijrah Nabi ke Yasrib. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.